Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran 2. Sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat memahami Asmaul Husna. 2. Siswa dapat memahami cara mengenal Allah. Nah, sebelum itu tadi Ibu sudah minta kalian untuk membaca buku di halaman berapa? 17 sampai berapa tadi ya? Yaitu tentang Asmaul Husna. Selanjutnya pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal Allah dan kitabnya. Nah, sekarang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi banyak cara kita mengenal Allah. Salah satunya dengan melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Berjumlah 99. Yang kita pelajari hari ini hanya 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Jadi yang kita pelajari hari ini yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, ketiga Al-Qayyum, keempat Al-Ahad. Selanjutnya Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Kalian harus yakin bahwa Allah yang menetapkan kematian kepada seluruh makhluk. Kematian tidak memandang siapapun, muda atau tua, orang sakit atau sehat. Siapapun yang Allah kehendaki mati, maka dia akan mati. Sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika ia tidur. Maka dia tidak tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Surah Az-Zumar ayat 42. Jadi Allah itu menghendaki siapa yang mau mati maka dia akan mati. Tidak memandang muda atau tua. Tidak memandang kapanpun, dimanapun, siapapun yang Allah kehendaki maka dia akan mati atau meninggal. Lanjut. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak pernah mati. Allah adalah sumber segala yang hidup. Kehidupan abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi Allah itu hidup selamanya. Allah itu tidak pernah mati. Allah itu kekal. Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir seperti makhluknya manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir dan surah Ali Imran ayat 62 dan Ali Imran ayat 2 yang artinya dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain dia, maka sembahlah dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Sedangkan surah Ali Imran ayat 2, Allah tidak ada Tuhan selain dia yang maha hidup
yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta makhluknya termasuk manusia, dan Allah jugalah yang mengurusnya. Yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Allah mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan. Berbeda kita dengan makhluk Allah. Apalagi kita manusia masih membutuhkan orang lain, dan kita juga masih membutuhkan Allah. Berbeda dengan Allah, tidak membutuhkan siapapun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 2, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, yang keempat, Asmaul Husnanya Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang maha baik, baik zat, sifat maupun asma. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah itu disebut musyrik, dan perbuatan menyembah kepada selain Allah itu disebut dengan syirik. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Jadi surah Al-Ikhlas itu menjelaskan bahwasanya Allah itu Al-Ahad. Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya. Nah, sekarang kita akan belajar cara pengamalan Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit tadi artinya apa? Allah yang maha mematikan. Kalau kita tahu Allah yang maha mematikan, kapanpun dimanapun kita tidak tahu umur kita, maka hendaknya kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang Allah, misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Sedangkan Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup, maka hendaknya kita bisa memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, yaitu bisa dengan bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Itu kalau kita masih ingin hidup, yaitu dengan memelihara diri sendiri agar selalu sehat. Kemudian selanjutnya Al-Qayyum artinya Allah yang maha berdiri sendiri, yaitu dengan merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari pakaian sekolah sendiri, mengambil sarapan sendiri, dan lain sebagainya. Sedangkan Al-Ahad tadi artinya Allah yang Maha Esa, yaitu mengerjakan juga semuanya sendiri, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari ibu guru. Nah, semuanya dilakukan sendiri. Itu adalah beberapa contoh cara pengamalan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian hari ini adalah tulislah soal beserta jawabannya. 1. Jelaskan pengertian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. 2. Apa yang dimaksud dengan Al-Mumit. 3. Apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu. 4. Apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum. 5. Apa yang dimaksud dengan Al-Ahad. Semuanya itu dijelaskan. Jadi bukan singkat jawabannya ya. Nah, demikian materi pada hari ini. Jangan lupa belajar di rumah dan dikerjakan tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.